Penentuan atau orientasi lokasi industri. Orientasi lokasi industri bertujuan untuk menekan biaya angkut atau biaya transportasi, sehingga biaya produksi dapat ditekan dan keuntungan semakin besar. Setiap industri berbeda orientasi lokasinya, dan harus memilih salah satu dari 3 pilihan ini. Apakah harus dekat dengan bahan mentah atau bahan baku, atau harus dekat dengan pasar, atau harus dekat dengan tenaga kerja. Industri yang harus dekat dengan lokasi bahan mentah atau bahan baku, cirinya adalah yang pertama, bahan mentahnya lebih mudah rusak daripada produk jadi. Nah, di sini kita mesti ingat bahwa industri itu pengertian sempitnya adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi produk jadi atau barang siap pakai. Ketika kita bandingkan antara bahan mentah dan produk jadinya, ternyata bahan mentahnya mudah rusak, maka dia harus diletakkan dekat dengan lokasi atau sumber bahan mentah. Tidak boleh dekat dengan pasar. Kenapa? Karena transportasi itu akan menambah risiko kerusakan. Ya, di sini kita berikan ilustrasi. Ini lokasi terdapat bahan mentah, kemudian ini lokasi pabriknya, kemudian lokasi pasar. Alurnya kan dari bahan mentah dibawa ke pabrik atau industri, kemudian setelah diolah siap dijual ke pasar. Nah, transportasi yang berkaitan dengan bahan mentah ini adalah transportasi yang pertama ini ya. Nah, ingat bahwa kegiatan pemindahan atau pengangkutan ini akan menambah risiko kerusakan dari bahan mentah. Maka daripada bahan mentahnya rusak, mendingan industrinya yang diletakkan dekat dengan lokasi bahan mentah. Kemudian poin berikutnya adalah bobot bahan mentah lebih berat daripada produk jadi. Ingat bahwa buat barang itu akan mempengaruhi biaya transportasi. Kita kalau mau belanja online aja, ongkos kirim dihitung berdasarkan berat barang, ya kan? Semakin berat barangnya, maka semakin mahal ongkos kirimnya. Nah, daripada kena ongkos kirim yang mahal, lebih baik industrinya di sini yang diletakkan dekat dengan bahan mentah, sehingga nggak usah ada transportasi nomor 1 ini atau transportasi pertama yang memindahkan bahan mentah ke industri. Nah, industri apa aja yang kayak gini contohnya? Contohnya industri kayu, industri pertambangan. Jelas ya, pertambangan itu kan harus dekat dengan sumber bahan tambangnya, gitu, nggak boleh dekat dengan pasar. Kemudian industri susu, minyak goreng, dan gula pasir. Nah, kita ambil contoh di sini misalnya minyak goreng. Minyak goreng ini kan berarti bahan mentahnya adalah kelapa sawit. Nah, kita bandingkan kelapa sawit sebagai bahan mentah dan minyak goreng sebagai produk jadi. Apakah dia memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di poin sebelumnya tadi? Bahan mentah lebih mudah rusak daripada produk jadi. Apakah benar kelapa sawit itu lebih mudah rusak daripada minyak goreng? Benar, kelapa sawit itu kan buah ya. Ketika sudah dipetik, diambil dari pohonnya, dia akan cepat busuk gitu. Sedangkan ketika udah jadi minyak goreng, itu kan cenderung lebih awet. Bisa berbulan-bulan jika dikemas dengan baik. Kemudian kita bandingkan bobotnya. Bobot bahan mentah lebih berat daripada bobot produk jadi. Nah, jelas benar ya. Kelapa sawit itu kan lebih berat daripada minyak goreng. Nah, makanya di sini minyak goreng itu termasuk industri yang orientasinya bahan mentah atau bahan baku. Jadi dia harus dekat dengan kebun kelapa sawit. Nah, sama halnya industri kayu harus dekat dengan hutan. Industri pertambangan dekat dengan lokasi tambangnya. Industri susu berarti harus dekat dengan peternakan sapi perah. Nah, dan industri gula pasir harus dekat dengan kebun tebu. Sekarang kita beralih ke industri apa yang harus dekat dengan pasar. Nah, dan kriterianya bagaimana? Pertama, industri yang harus dekat dengan lokasi pasar adalah industri yang produk jadinya lebih mudah rusak daripada bahan mentah. Nah, ini kebalikannya ya. Produk jadi di sini yang lebih mudah rusak daripada bahan mentah. Nah, karena namanya produk jadi ini kan udah mateng gitu ya, udah tinggal dijual. Kalau dia cepat rusak, maka harus cepat-cepat laku. Harus dekat dengan lokasi penjualan alias pasar. Kemudian bobot produk jadi lebih berat daripada bahan mentah. Nah, produk jadi ini kan yang akan mengalami transportasi kedua ya, maksudnya dari industri ke lokasi pasar. Nah, lagi-lagi kalau bobot barang itu berat atau bawaannya itu berat, maka
transportasinya jadi mahal. Daripada kena transportasi mahal, mendingan apa? Mendingan industri sekalian diletakkan dekat dengan lokasi pasar. Jadi nggak usah ada transportasi nomor 2 ini. Ya. Contohnya apa industri yang kayak gini? Contohnya industri makanan, minuman, ataupun pakaian. Nah, kita ambil contoh aja industri kue, gitu ya. Industri kue atau industri roti, begitu. Di sini bahan mentah atau bahan bakunya kan tepung terigu. Kemudian produk jadinya adalah kue ataupun roti. Sekarang kita lihat di sini, poin yang pertama. Produk jadi lebih mudah rusak daripada bahan mentah. Jadi kue ataupun roti itu lebih mudah rusak daripada tepung terigu. Jelas bener ya, kue ataupun roti itu kan paling umurnya cuma beberapa hari. Nah, sedangkan tepung terigu itu awet berbulan-bulan. Terus kita bandingkan bobotnya. Apakah benar kue dan roti itu lebih berat daripada tepung terigu? Ya jelas benar ya. Maksudnya misal katakanlah kita mau membuat kue yang ukurannya cukup besar gitu ya, hasil jadinya misalnya 1 kilo nanti beratnya. Nah, kue yang ketika udah jadi beratnya 1 kilo. Nah, kira-kira jumlah tepung terigu yang dibutuhkan 1 kilo, lebih dari 1 kilo atau kurang dari 1 kilo. Nah, pastinya kurang dari 1 kilo ya kan. Nah, tepungnya ini kan lebih ringan nanti yang dibutuhkan daripada nanti hasil jadi si kuenya, karena akan dicampur lagi dengan gula, dengan telur, dengan bahan-bahan yang lain. Nah, dan jelas ya, makanan, minuman, pakaian ini kan barang-barang yang apa istilahnya fast moving gitu, dia harus cepat bergerak karena cepat rusak. Kemudian yang ketiga, orientasi tenaga kerja. Nah, ini berbeda dengan dua orientasi sebelumnya. Ini tidak berkebalikan ya, tidak berhubungan dengan bahan mentah ataupun dengan pasar. Nah, industri yang kayak gimana yang harus dekat dengan lokasi tenaga kerja atau orientasinya tenaga kerja? Yaitu industri padat karya. Jadi di sini kita perlu tahu ada istilah padat modal, ada istilah padat karya. Padat modal itu industri yang butuh modal yang besar, tapi tenaga kerjanya cukup sedikit aja. Contohnya apa? Contohnya pabrik mobil yang canggih-canggih itu, yang pengerjaannya udah banyak menggunakan robot. Nah, di situ kan nggak banyak dibutuhkan tenaga manusia. Paling manusia cuma dibutuhkan untuk jadi operator aja. Tapi jelas butuh modal yang sangat besar. Nah, itu industri padat modal. Lawannya adalah industri padat karya. Industri padat karya ini tidak butuh modal yang besar, tapi butuh tenaga manusia yang banyak. Butuh banyak tenaga kerja. Nah, di sini berarti harus dekat dengan lokasi tenaga kerja, alias harus dekat dengan permukiman. Contohnya apa aja? Industri rokok, garment, tekstil, industri kerajinan tangan, gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang memang di situ masih sangat butuh tenaga manusia. Nah, industri rokok, nah itu walaupun proses menggulung atau melinting rokok itu pakai mesin, tapi kan yang menggerakkan mesinnya masih masing-masing tangan manusia, gitu ya. Terus juga industri garment, walaupun dikerjakan dengan mesin jahit, tapi yang mengoperasikannya masih manusia. Jadi butuh banyak tenaga kerja. Nah, inilah penjelasan tentang orientasi atau penentuan lokasi industri. Semoga bermanfaat.